Hai rekan-rekan, jangan pernah merasa puas dengan ilmu yang kamu miliki saat ini, teruslah ingin tahu tentang hal baru. Sejumlah garam dilarutkan ke dalam air. Larutan ini akan membeku pada temperatur minus 10,88 derajat Celcius. Nah, kita diminta untuk menghitung tekanan uap larutan pada temperatur 20 derajat Celcius. Langsung saja menuju lembar pembahasan. Persen massa dari garam adalah 15% W/W. Di dalam air, setiap molekul garam akan terdisosiasi menjadi sebuah ion sodium dan sebuah ion klorida. Selanjutnya, larutan ini dimasukkan ke dalam freezer. Titik beku dari larutan adalah minus 10,88 derajat Celcius. Ini merupakan kondisi pertama. Kondisi kedua, tekanan uap dari air murni adalah 18 mmHg pada suhu 20 derajat Celcius. Tekanan uap dari larutan garam pada temperatur 20 derajat Celcius belum diketahui. Inilah nilai yang hendak kita hitung. Penurunan titik beku, kenaikan titik didih, dan penurunan tekanan uap merupakan beberapa sifat koligatif larutan. Menurutku sih, kita tulis saja persamaan yang telah dihafal. Persen massa W/W adalah massa zat terlarut dibagi dengan massa larutan dikali dengan 100%. Massa larutan ini terdiri dari massa garam dan massa pelarut. Penurunan titik didih, delta TF sama dengan molalitas kali tetapan penurunan titik beku. Garam natrium klorida merupakan larutan elektrolit, kita perlu mensematkan faktor Van 't Hoff. Satu lagi, penurunan tekanan uap. Delta P sama dengan P0 kali fraksi mol zat terlarut. Delta P adalah P0 minus P. Nah, kita diminta untuk menghitung nilai P. Tapi kita belum tahu nilai fraksi mol zat terlarut. Sepertinya fraksi mol zat terlarut dapat diperoleh dari persen massa. Jadi, kita dapat mengabaikan proses pertama. Kita tidak perlu menghitung nilai molalitas. Pada persamaan persen massa, nilai persen massa telah diketahui. Anggap saja massa larutan adalah 100 gram. Maka massa garam adalah 15 gram, dan massa air adalah 85 gram. Dari massa zat kita bisa menghitung banyak partikel zat. Banyak molekul garam natrium klorida adalah massa garam dibagi dengan massa molar garam. Nilai itu sekitar 0,2564 mol. Untuk air, banyak molekul air adalah massa air dibagi dengan massa molar air. Nilai itu sekitar 4,7222 mol. Sekarang kita bisa menggunakan persamaan penurunan tekanan uap. Fraksi mol zat terlarut adalah nilai mol zat terlarut dibagi dengan banyak partikel di dalam larutan. Asumsi molekul natrium klorida terdisosiasi sempurna, nilai I adalah 2. Dari lembar soal, tekanan uap air murni adalah 18 mm raksa. Sepertinya perhitungan ini cukup mudah, P sekitar 16,2368 mm raksa. Jawaban yang sesuai adalah D. Selamat belajar semuanya.